Bayangkan dunia di mana batas antara imajinasi dan kenyataan tidak lagi terlihat. Dunia di mana pikiran bukan sekadar ruang untuk melamun, tetapi medan tempur yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam hidup. Setiap pencapaian besar, setiap inovasi luar biasa, setiap kisah sukses yang mengguncang dunia, semuanya bermula dari sesuatu yang tak terlihat. Sebuah gambaran dalam benak seseorang. Kita sering berpikir bahwa realitas terbentuk dari faktor luar, keadaan, keberuntungan, atau orang lain. Namun, bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam? Bagaimana jika setiap langkah yang kita ambil, setiap kesempatan yang datang, setiap kebetulan yang kita alami, sebenarnya adalah respons terhadap sesuatu yang telah lebih dulu hidup dalam pikiran kita? Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta perjalanan menuju transformasi. Dari memahami bagaimana pikiran membentuk realitas hingga menguasai seni visualisasi yang efektif. Dari melampaui batasan mental hingga menyelaraskan diri dengan versi terbaik kita. Dari merancang visi hingga menjadikannya nyata melalui niat, tindakan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda akan diajak untuk melihat kehidupan dari perspektif baru, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai arsitek realitas Anda sendiri. Jika Anda siap mengungkap rahasia di balik kekuatan imajinasi, selamat datang di perjalanan menuju kehidupan yang Anda impikan. Karena kenyataan sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan. Bab 1. Pikiran adalah medan perang. Segala sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang tak terlihat, sebuah gagasan, kilasan imajinasi yang sekilas melintas di benak seseorang. Sebelum sebuah bangunan menjulang tinggi, ia terlebih dahulu hadir dalam sketsa seorang arsitek. Sebelum lagu menggema di hati banyak orang, ia terlebih dahulu hidup dalam pikiran sang pencipta. Sebelum dunia menyaksikan seorang pemenang, ia telah lebih dulu melihat dirinya sendiri, meraih kemenangan dalam pikirannya. Imajinasi bukan sekadar tempat untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia adalah panggung awal di mana semua kemenangan dipentaskan sebelum terwujud di dunia nyata. Pikiran kita adalah ruang latihan sebelum pertunjukan dimulai, di mana kita bisa menciptakan, mengulang, dan menyempurnakan skenario terbaik sebelum bertindak. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa imajinasi yang dibiarkan liar tanpa arah juga bisa menjadi bumerang, menjadi panggung bagi ketakutan, kegagalan, dan keraguan untuk berkembang. Orang-orang yang memahami kekuatan imajinasi tidak sekadar memimpikan masa depan, mereka menggunakannya untuk membangun cetak biru kehidupan mereka. Mereka memahami bahwa sebelum sesuatu menjadi nyata, ia harus lebih dulu eksis dalam benak mereka dengan jelas dan meyakinkan. Coba perhatikan. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda. Seseorang melihat tantangan sebagai peluang, sementara yang lain melihatnya sebagai hambatan yang tak teratasi. Seseorang merasa kaya meskipun hartanya sedikit, sementara yang lain merasa miskin meskipun memiliki segalanya. Apa yang membedakan mereka? Bukan dunia luar mereka, tetapi dunia dalam mereka. Realitas yang kita alami hanyalah pantulan dari cara kita berpikir. Jika kita melihat dunia sebagai tempat yang penuh keterbatasan, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu menemukan batasan. Jika kita percaya bahwa hidup penuh dengan kemungkinan, maka dimanapun kita melangkah, peluang akan bermunculan di hadapan kita. Pikiran kita bekerja seperti cermin, memantulkan keyakinan, ekspektasi, dan pola pikir yang kita tanamkan setiap hari. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka dengan mengubah dunia luar, memperbaiki lingkungan, mencari peluang baru, atau bahkan menunggu keberuntungan. Tetapi tanpa perubahan di dalam, semua itu hanyalah solusi sementara. Dunia luar akan selalu kembali mencerminkan keadaan batin kita. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus terlebih dahulu mengubah cara kita berpikir. Para pemimpin besar, inovator, dan pemenang dalam sejarah memiliki satu kesamaan. Mereka telah menang dalam pikiran mereka sebelum menang dalam kenyataan. Mereka tidak menunggu kepastian dari dunia luar untuk percaya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bertanya apakah mereka mampu. Mereka meyakini bahwa mereka mampu. Ketika Thomas Edison bekerja menciptakan bola lampu, ia mengalami ribuan kali kegagalan. Namun, dalam pikirannya,
Ia tidak melihat kegagalan. Ia melihat setiap percobaan sebagai langkah menuju kesuksesan. Ketika Muhammad Ali bertanding di atas ring, ia sudah lebih dulu memenangkan pertarungan dalam pikirannya sebelum melangkahkan kaki ke arena. Menang sebelum bertindak bukan berarti mengabaikan kerja keras. Sebaliknya, ini berarti membangun mentalitas seorang pemenang, di mana setiap tindakan dilandasi oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka yang menang dalam pikiran mereka berjalan dengan kepercayaan diri, berbicara dengan keyakinan, dan bertindak dengan kepastian. Dan ketika dunia merespons, ia tidak bisa menolak energi yang mereka pancarkan. Sayangnya, banyak orang hidup tanpa pernah benar-benar menyadari kekuatan pikirannya. Mereka membiarkan pikiran mereka dikendalikan oleh kebiasaan lama, oleh ketakutan, atau bahkan oleh pengaruh luar yang terus-menerus membombardir mereka dengan informasi negatif. Mereka tidak pernah mempertanyakan mengapa mereka berpikir seperti itu, atau apakah cara berpikir mereka membawa mereka menuju kehidupan yang mereka inginkan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita sadari. Mulailah dengan mengamati pola pikir kita. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri? Bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri dalam diam? Ketika menghadapi tantangan, apakah kita melihatnya sebagai peluang atau ancaman? Dunia yang kita lihat hanyalah cerminan dari dunia yang kita bangun dalam pikiran kita. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus pertama-tama mengubah cara kita berpikir. Ketika kita menyadari bahwa medan perang sesungguhnya ada di dalam diri kita akan berhenti berusaha mengubah dunia luar dengan cara yang sia-sia. Sebaliknya, kita akan mulai mengasah senjata terkuat yang kita miliki, pikiran kita sendiri. Dan ketika pikiran kita telah menang, dunia tidak punya pilihan selain mengikuti. Bab 2, Visi sebagai fondasi realitas. Lihatlah sekeliling Anda, segala sesuatu yang megah dan mengagumkan, dari gedung-gedung pencakar langit hingga teknologi canggih, dari karya seni yang menggugah hingga sistem yang mengubah dunia, semuanya pernah hanya berupa benih kecil dalam pikiran seseorang. Sebelum manusia bisa terbang, ada seseorang yang cukup berani untuk membayangkan langit bukan sebagai batas, melainkan sebagai jalan. Sebelum dunia terhubung lewat internet, ada jiwa visioner yang melihat kemungkinan dunia tanpa sekat. Segala pencapaian besar dalam sejarah lahir dari kekuatan pikiran manusia. Satu ide kecil yang pada awalnya tampak mustahil, tumbuh menjadi hasrat yang membara, lalu diwujudkan dengan tindakan nyata. Mereka yang mengubah dunia bukan sekadar menjalani hidup, mereka menciptakan hidup yang mereka inginkan, dimulai dari kekuatan visi yang mendalam. Namun, betapa sedikit dari kita yang benar-benar memiliki gambaran yang jelas tentang kehidupan yang kita dambakan. Berapa banyak dari kita yang tahu pasti kemana kita ingin pergi? Ataukah kita hanya terus berjalan, mengikuti aliran waktu dan keadaan tanpa arah yang pasti? Visi bukanlah sekadar lamunan atau impian yang samar. Ia adalah gambaran masa depan yang begitu hidup dan terang dalam benak, hingga ia menarik kita mendekat, seolah masa depan itu sedang memanggil kita. Visi adalah pondasi tempat kita membangun realitas. Tanpanya, kita bukan arsitek kehidupan, melainkan hanya penonton dalam drama kehidupan orang lain. Dalam perjalanan sejarah, kita menemukan banyak kisah tentang mereka yang memahami kekuatan visi dan menggunakannya sebagai kompas untuk mengubah dunia. Ambil contoh Walt Disney. Ketika pertama kali ia berbicara tentang idenya membangun Disneyland, banyak orang menertawakannya. Mereka tak mampu membayangkan taman hiburan yang begitu luas, magis, dan penuh keajaiban. Namun Disney tidak goyah. Ia telah melihat taman itu dengan begitu nyata dalam pikirannya, bahkan sebelum satu pun bangunan berdiri. Visi itulah yang menjadi cahaya penuntun di tengah segala tantangan. Demikian pula dengan Nelson Mandela. Selama 27 tahun hidupnya di balik jeruji besi, ia tidak pernah melepaskan visinya tentang Afrika Selatan yang bebas dari apartheid. Ia tidak hanya berharap, ia melihat kebebasan itu, merasakannya, mempercayainya, hingga menjadi kenyataan. Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka tidak memandang dunia hanya sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana dunia yang bisa mereka ciptakan. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang ingin diwujudkan di luar sana, pertama-tama harus lahir dan hidup di dalam diri mereka. Banyak orang menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi hanya sedikit yang memiliki gambaran yang nyata
dan jelas tentang kehidupan seperti apa yang sebenarnya mereka cari. Mereka mendambakan kesuksesan, namun tidak tahu seperti apa bentuk kesuksesan yang sejati bagi mereka. Mereka ingin bahagia, namun tidak mampu mendefinisikan kebahagiaan itu secara spesifik dan jujur. Membangun visi bukan sekadar membayangkan sesuatu yang samar di kejauhan. Ini tentang menciptakan gambaran hidup yang begitu nyata dan mendetail, seolah-olah kita sedang menyaksikannya langsung di depan mata. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, seperti apa kehidupan ideal saya? Tanpa membatasi diri dengan logika dan ketakutan, bayangkan kehidupan yang ingin Anda ciptakan jika segalanya mungkin. Lalu renungkan seperti apa rasanya hidup dalam visi tersebut. Bukan hanya melihat, tetapi juga merasakan seluruh emosi yang muncul ketika Anda berada di sana. Apakah itu kebahagiaan, kedamaian, kebanggaan? Kemudian tanyakan, apa yang saya lakukan dalam kehidupan ideal itu? Bagaimana hari-hari saya berlangsung? Siapa saja yang hadir dalam hidup saya? Kebiasaan seperti apa yang saya jalani setiap hari? Semakin jelas dan rinci gambaran tersebut, semakin kuat daya tariknya. Dan ketika gambaran itu menjadi sangat nyata di dalam pikiran, langkah-langkah kita akan mulai menyelaraskan diri untuk mendekatinya. Namun visi tanpa arah yang jelas hanyalah impian yang menguap. Setelah kita memiliki gambaran yang kuat tentang masa depan yang diinginkan, saatnya menyusun peta mental yang akan membawa kita ke sana. Bayangkan, Anda ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Anda tahu tujuannya. Tetapi tanpa peta atau panduan, Anda bisa tersesat, membuang waktu di jalan yang salah, bahkan menyerah sebelum sampai. Peta mental berfungsi sebagai panduan yang membantu kita tetap di jalur, mengingatkan kita akan tujuan besar, dan memberi arah yang nyata. Langkah pertama dalam menyusun peta mental adalah dengan menetapkan tujuan utama. Satu hal besar yang ingin Anda capai, sesuatu yang benar-benar bermakna dan menyentuh inti jiwa Anda. Setelah itu, pecahlah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil dan konkret. Tujuan besar bisa terasa menakutkan, tetapi jika dibagi menjadi bagian-bagian yang bisa dicapai, ia menjadi lebih ringan dan dapat dikerjakan. Selanjutnya, identifikasi kebiasaan pendukung yang perlu Anda bangun. Apa saja rutinitas, pola pikir, atau tindakan kecil yang akan membawa Anda lebih dekat ke arah visi tersebut? Dan tentu saja, siapkan mentalitas yang tepat. Karena dalam perjalanan menuju kehidupan yang kita inginkan, tantangan pasti akan datang. Bagaimana cara Anda menjaga keyakinan di tengah badai? Akhirnya, jangan lupakan kekuatan visualisasi. Jadikan kebiasaan untuk melihat dan merasakan visi itu setiap hari. Bangun setiap pagi dengan gambaran yang jelas tentang siapa Anda dan kemana Anda sedang menuju. Seperti seorang arsitek yang tidak akan membangun gedung tanpa cetak biru, kita pun memerlukan rancangan mental sebelum meletakkan satu bata pertama dalam kehidupan. Dan rancangan itu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Visi bukan sekadar tentang menatap masa depan. Ia adalah tentang menciptakan masa depan. Ketika kita memiliki visi yang jelas dan hidup, semesta mulai bergerak, menyesuaikan jalannya dengan apa yang telah lebih dulu kita lihat di dalam diri. Orang-orang yang memiliki visi hidup dengan tujuan. Mereka tidak tersesat dalam kebingungan, karena mereka tahu kemana harus melangkah. Dan yang lebih penting lagi, mereka tahu bahwa dunia ini tidak sekadar diwariskan kepada mereka. Dunia ini adalah sesuatu yang bisa mereka ciptakan dengan sadar. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, visi seperti apa yang sedang Anda bangun hari ini? Bab 3. Ilmu di balik visualisasi. Bayangkan seorang pelari yang bersiap di garis start. Sebelum pistol tanda mulai ditembakkan, matanya terpejam sejenak. Dalam pikirannya, ia sudah melihat dirinya melesat dengan sempurna. Otot-ototnya bekerja sinkron, langkahnya ringan namun kuat, dan akhirnya ia melewati garis finish sebagai pemenang. Saat ia membuka mata, tubuhnya telah siap karena pikirannya sudah terlebih dahulu berlari. Itulah kekuatan visualisasi. Sebuah teknik yang tidak hanya sekadar lamunan kosong, tetapi proses mental yang nyata, didukung oleh ilmu pengetahuan dan digunakan oleh orang-orang terbaik di dunia. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa untuk tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang hanya kita bayangkan dengan cukup jelas. Inilah alasan mengapa kita bisa menangis saat menonton film, merasa takut hanya dengan membayangkan sesuatu yang buruk,
atau tersenyum ketika mengenang kenangan indah. Secara ilmiah, saat kita membayangkan sesuatu, otak kita mengaktifkan apa yang disebut neuron cermin, sel-sel otak yang membuat kita merasakan apa yang kita lihat dalam pikiran kita. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa membayangkan sebuah tindakan dapat mengaktifkan area otak yang sama dengan ketika kita benar-benar melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda membayangkan menggenggam secangkir kopi hangat, otak Anda akan mengaktifkan sensor di tangan, seolah-olah Anda benar-benar merasakan panasnya cangkir tersebut. Artinya, visualisasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan hanya terjadi di dalam kepala, tetapi juga berdampak langsung pada tubuh dan emosi kita. Inilah sebabnya mengapa para atlet elit, musisi virtuoso, dan pemikir besar menggunakan visualisasi untuk memperkuat performa mereka. Kekuatan visualisasi telah dibuktikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Michael Phelps, sang peraih medali emas Olimpiade, misalnya, tidak hanya mengandalkan latihan fisik, tetapi juga latihan mental yang luar biasa. Sejak usia muda, ia sudah terbiasa membayangkan setiap balapan sebelum benar-benar berenang. Ia melihat setiap gerakan dengan jelas dalam pikirannya, bahkan mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk, seperti kacamata renang yang bocor. Ketika insiden itu benar-benar terjadi di Olimpiade Beijing 2008, ia tetap berenang dengan percaya diri dan memenangkan emas, karena ia telah melihat kemenangan itu berkali-kali sebelumnya. Begitu pula dengan Jim Carrey, yang sebelum terkenal menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dengan catatan untuk jasa akting. Ia membayangkan dirinya mendapatkan peran besar dan dibayar dengan jumlah itu. Bertahun-tahun kemudian, ia benar-benar menerima honor sebesar itu untuk film Dumb and Dumber. Apakah itu hanya kebetulan atau hasil dari keyakinan dan visualisasi yang konsisten? Nikola Tesla juga memiliki pendekatan yang serupa. Ia tidak pernah membangun prototipe sebelum benar-benar yakin. Semua eksperimen awal dilakukan dalam pikirannya. Ia membayangkan, menguji, dan menyempurnakan seluruh desain di dalam kepala. Hasilnya, saat ia benar-benar membangun versi fisiknya, hampir tidak pernah ada kegagalan karena semuanya telah diperhitungkan sebelumnya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa visualisasi bukanlah sihir atau keajaiban, melainkan cara pikiran membentuk realitas ketika digunakan dengan jelas dan konsisten. Tidak semua bayangan dalam pikiran akan membawa kita lebih dekat kepada kenyataan. Banyak orang yang tersesat dalam fantasi, yang justru membuat mereka menjauh dari tujuan. Maka penting untuk memahami perbedaan antara sekadar berkhayal dan melakukan visualisasi yang benar-benar berdampak. Visualisasi yang efektif bersifat spesifik dan detail. Anda membayangkan diri melakukan tindakan tertentu dengan sangat jelas, seolah-olah Anda sedang benar-benar mengalaminya. Bukan hanya penglihatan yang bekerja, tetapi seluruh indera turut terlibat. Anda mendengar, merasakan, bahkan mencium aroma dalam gambaran tersebut. Emosi pun menjadi bagian penting. Anda merasakan kegembiraan, keberanian, atau ketenangan yang mengalir dari gambaran itu. Yang paling penting, visualisasi yang kuat selalu dibarengi dengan tindakan nyata. Anda tidak berhenti pada bayangan, tetapi bergerak maju menuju kenyataan itu. Sebaliknya, fantasi kosong cenderung samar dan tidak spesifik, seperti berkata, "Aku ingin kaya," tanpa tahu apa arti kekayaan bagi diri Anda sendiri. Tidak ada keterlibatan emosi yang kuat, hanya sekadar pikiran yang lewat begitu saja. Lebih parah lagi, tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Fantasi tanpa aksi hanyalah pelarian. Visualisasi sejati memerlukan fokus, kedisiplinan, dan kesadaran. Untuk mengasah keterampilan visualisasi, ada beberapa latihan sederhana yang bisa dilakukan agar otak terbiasa membangun realitas yang kita inginkan dengan lebih hidup dan jelas. Latihan pertama adalah film mental. Pejamkan mata dan bayangkan tujuan Anda seolah-olah sudah terjadi. Lihatlah diri Anda menjalani kehidupan itu dengan detail tajam. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda dalam gambaran itu dan rasakan emosi yang muncul. Apakah itu kebahagiaan, kebanggaan, atau ketenangan? Latihan berikutnya adalah sensory 3D. Ambil sebuah benda di sekitar Anda, lalu perhatikan teksturnya, warnanya, dan beratnya.
Setelah itu, tutup mata dan coba bayangkan benda itu dengan semua detail yang sama. Semakin sering latihan ini dilakukan, semakin tajam kemampuan visualisasi Anda. Kemudian ada teknik berjalan ke masa depan. Setiap pagi, duduklah sejenak dan bayangkan diri Anda telah mencapai tujuan Anda. Bayangkan sedang menceritakan kisah sukses Anda kepada seseorang. Fokuslah bukan hanya pada bagaimana caranya, tetapi juga pada bagaimana perasaan Anda ketika telah mencapainya. Latihan terakhir adalah menulis jurnal visualisasi. Tulis gambaran kehidupan ideal Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Gunakan bahasa yang jelas dan hidup. Misalnya, Anda bisa menulis, "Hari ini, aku bangun di rumah impianku yang penuh cahaya. Aku merasa segar dan bersemangat. Aku duduk di balkon, menyeruput teh hangat sambil bersyukur atas keberlimpahan yang mengalir ke dalam hidupku." Semakin sering Anda melakukan latihan ini, semakin kuat sinyal yang dikirimkan ke otak bahwa inilah kenyataan yang sedang dibangun. Visualisasi bukanlah sihir. Ia adalah alat yang luar biasa kuat untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita menuju kehidupan yang kita inginkan. Karena otak kita tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan, maka mengapa tidak menggunakannya untuk membentuk gambaran kesuksesan, keberlimpahan, dan kebahagiaan sebelum semuanya benar-benar terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Napoleon Hill, apa yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran dapat dicapai oleh tubuh. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda visualisasikan hari ini? Bab 4. Proses visualisasi. Pernahkah Anda begitu larut dalam sebuah mimpi hingga rasanya tampak begitu nyata? Anda bisa mendengar suara-suara di sekitar, mencium aroma yang khas, bahkan merasakan emosi yang kuat seolah-olah semua itu benar-benar sedang terjadi. Inilah kekuatan visualisasi yang sesungguhnya. Bukan sekadar membayangkan, tetapi mengalami masa depan yang diinginkan dengan begitu hidup, hingga pikiran bawah sadar menerimanya sebagai kenyataan. Orang-orang yang menguasai seni ini tidak hanya melihat impian mereka, tetapi juga merasakan, menyentuh, dan hidup di dalamnya. Inilah yang membuat mereka lebih mungkin mencapainya, karena impian yang dirasakan dengan kuat akan menarik kenyataan yang selaras. Ketika membayangkan sesuatu, kita sering hanya menggunakan penglihatan, melihat gambaran dalam kepala. Padahal, agar visualisasi benar-benar kuat dan berdampak, semua indera perlu diaktifkan. Cobalah membayangkan bentuk impian Anda dengan jelas, misalnya rumah impian, bagaimana warna dindingnya, bagaimana cahaya menerpa ruang tamu, atau seperti apa pemandangan dari jendela. Dengarkan pula suara-suara yang mengiringi, mungkin tawa rekan kerja saat Anda sukses memimpin rapat, atau tepuk tangan setelah presentasi mengesankan. Sentuhan juga penting. Jika Anda membayangkan memiliki mobil mewah, bayangkan bagaimana rasanya menggenggam setirnya, permukaan kulit jok yang halus, atau sensasi duduk di dalamnya. Jangan lupakan penciuman. Jika Anda membayangkan kehidupan di tepi pantai, rasakan aroma laut yang khas, atau bau kopi yang menyambut pagi Anda. Dan yang paling esensial, emosi. Rasakan perasaan damai, bangga, penuh cinta, atau percaya diri seolah semuanya benar-benar Anda alami. Semakin kuat keterlibatan semua indera, semakin nyata pengalaman itu bagi otak Anda, dan semakin besar pula kemungkinan tubuh serta tindakan Anda akan bergerak menuju realitas tersebut. Agar visualisasi Anda benar-benar efektif, ada beberapa pendekatan yang bisa membuatnya lebih hidup dan mendalam. Pertama, gunakan teknik yang disebut film pribadi. Pejamkan mata dan bayangkan hidup Anda seperti sebuah film, di mana Anda menjadi tokoh utamanya. Lihatlah dari sudut pandang orang pertama, bukan hanya sebagai penonton. Rasakan bahwa Anda berada dalam pengalaman itu, dengan semua detail yang menghidupkan setiap adegan. Kemudian, cobalah teknik 360 derajat imersi, di mana visualisasi Anda tidak diam seperti foto, tetapi hidup dan bergerak seperti dunia virtual. Jika Anda membayangkan diri berbicara di atas panggung besar, rasakan panas lampu sorot, dengarkan gema mikrofon, dan lihat wajah-wajah antusias di hadapan Anda. Tambahkan pula elemen tak terduga. Seseorang menyapa Anda, suara tepuk tangan bergema. Hal ini membuat otak lebih yakin bahwa itu adalah pengalaman nyata. Teknik lainnya adalah menulis dari masa depan.
Ambillah waktu untuk menulis deskripsi tentang kehidupan yang Anda impikan, seolah-olah semuanya telah terjadi. Gunakan kata-kata yang kuat dan penuh perasaan. Bayangkan, misalnya, Anda menulis seperti ini. Hari ini adalah pagi yang luar biasa. Aku bangun dengan penuh energi di apartemen impianku yang menghadap laut. Aku bisa mencium aroma kopi yang baru diseduh, dan suara ombak yang tenang membuatku merasa damai. Aku bersyukur atas kehidupan yang luar biasa ini. Dan jangan lupakan kekuatan dari berbicara di depan cermin. Berdirilah dan pandang mata Anda sendiri sambil berbicara kepada diri, seperti Anda telah mencapai semuanya. Gunakan kalimat seperti, "Aku bersyukur karena," atau "Aku merasa luar biasa karena," dan lihat bagaimana kepercayaan diri Anda tumbuh perlahan namun pasti. Tak jarang, saat membayangkan impian, muncul suara kecil dalam kepala yang berkata, "Ini tidak mungkin terjadi." Hal ini wajar. Saat Anda membayangkan sesuatu yang besar, ego akan mencoba melindungi Anda dari kekecewaan dengan menanamkan keraguan. Alih-alih melawan keraguan itu, sadari kehadirannya, terima, lalu biarkan berlalu seperti awan yang melintasi langit. Jika membayangkan impian besar terasa sulit, mulailah dari hal-hal kecil. Sebelum membayangkan kehidupan yang sangat mewah, bayangkan dulu memiliki cukup uang untuk membayar semua kebutuhan dengan tenang. Setelah otak mulai mempercayai hal tersebut, Anda bisa memperluas jangkauan visualisasi Anda. Untuk membantu proses ini, gunakan afirmasi positif seperti, "Aku pantas mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Setiap hari aku semakin dekat dengan impianku." Atau "Visiku semakin nyata setiap saat." Dan yang tak kalah penting, gabungkan visualisasi Anda dengan tindakan nyata. Setiap kali selesai membayangkan, tanyakan kepada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada visi ini? Visualisasi yang efektif bukan sekadar melihat gambaran dalam benak, tetapi merasakan emosi yang muncul seolah-olah semuanya telah terjadi. Ketika Anda benar-benar merasa bahagia, bersyukur, atau penuh keyakinan dalam visualisasi Anda, tubuh akan menghasilkan hormon yang sama, seperti saat Anda mengalami hal tersebut di dunia nyata. Hukum getaran menyatakan bahwa emosi yang kuat memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta dan menarik pengalaman yang selaras dengan energi itu. Misalnya, jika Anda ingin menjadi sukses, namun saat membayangkannya Anda merasa cemas dan ragu, maka energi yang Anda pancarkan adalah keraguan itu sendiri. Namun, jika Anda bisa sungguh-sungguh merasakan keyakinan dan kebahagiaan, maka itulah yang akan Anda tarik ke dalam kehidupan Anda. Untuk meningkatkan emosi dalam visualisasi, mulailah dengan bersyukur. Sebelum membayangkan masa depan, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Ini akan secara instan menaikkan getaran emosi positif. Dengarkan pula musik yang menginspirasi Anda, karena musik bisa menggugah perasaan secara mendalam. Dan jika memungkinkan, gerakan tubuh Anda. Angkat tangan seperti pemenang, tersenyum lebar, atau tepuk tangan kecil untuk diri sendiri. Tubuh yang terlibat akan memperkuat emosi yang Anda rasakan. Visualisasi bukan hanya tentang melihat impian, tetapi tentang menghidupkan impian Anda di masa kini. Ketika Anda dapat melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan impian Anda dengan jelas, maka otak akan mulai menerima itu sebagai kenyataan. Dari sanalah keajaiban dimulai. Jadi, mulai saat ini, jangan sekadar memandangi impian Anda dari kejauhan. Rasakanlah, masuklah ke dalamnya, dan biarkan diri Anda hidup di dalamnya. Karena masa depan yang Anda inginkan, sebenarnya sedang dimulai dari saat ini juga. Bab 5. Menyelaraskan diri dengan identitas masa depan. Pernahkah Anda merasa bahwa impian Anda tampak begitu jauh? Seolah ada jurang besar yang memisahkan kehidupan Anda saat ini dengan kehidupan yang Anda impikan? Bukan karena impian itu mustahil, tetapi karena ada jarak antara siapa diri Anda sekarang dan siapa diri Anda yang mampu mewujudkannya. Perubahan sejati tidak terjadi hanya dengan keinginan semata, melainkan dengan menjadi pribadi yang sejalan dengan impian tersebut. Sebelum memiliki sesuatu secara nyata, kita perlu terlebih dahulu menjadi sosok yang layak untuk memilikinya. Inilah esensi dari transformasi. Anda harus menjadi sebelum memiliki. Banyak orang hidup dalam pola pikir yang terbalik. Mereka berkata,
jika aku punya uang yang cukup, aku akan bahagia. Atau, jika aku memiliki tubuh ideal, aku akan percaya diri. Bahkan, tak sedikit yang berpikir, jika aku mendapatkan pekerjaan impian, aku akan merasa sukses. Padahal, kenyataan bekerja secara sebaliknya. Saat Anda memilih untuk bahagia terlebih dahulu, uang akan lebih mudah mengalir. Ketika Anda membangun rasa percaya diri dari dalam, tubuh ideal menjadi lebih mudah dicapai. Dan ketika Anda mulai merasakan kesuksesan dalam diri, maka peluang besar akan datang menghampiri Anda. Dunia fisik hanyalah refleksi dari dunia batin kita. Maka jika Anda ingin memiliki sesuatu, langkah pertama adalah menjadi seseorang yang pantas memilikinya. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha sukses, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimana pola pikir seorang pengusaha sukses? Lalu lanjutkan dengan merenungkan bagaimana mereka berbicara, berpikir, dan bertindak, serta apa saja kebiasaan sehari-hari yang mereka bangun. Setelah itu, hiduplah seperti orang tersebut mulai hari ini, bahkan sebelum kesuksesan itu benar-benar datang. Dengan begitu, Anda menyatu dengan energi dan frekuensi dari masa depan yang Anda dambakan. Mimpi besar memerlukan pola pikir besar. Jika Anda menginginkan kekayaan namun dalam hati masih menyimpan keyakinan seperti uang itu sulit didapat atau orang kaya itu serakah, maka sesungguhnya ada kontradiksi dalam diri Anda yang akan menghambat kemajuan. Keyakinan yang menghambat seperti saya tidak cukup berbakat, saya terlalu tua atau terlalu muda untuk sukses, atau saya tidak seberuntung orang lain, perlu segera dilepaskan. Sebaliknya, gantilah dengan keyakinan yang memberdayakan, seperti saya selalu belajar dan berkembang. Kesuksesan tidak bergantung pada usia, melainkan pada tindakan, dan saya menciptakan keberuntungan saya sendiri. Latihlah pikiran Anda untuk berpikir seperti versi terbaik dari diri Anda. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang sukses, maka pikirkanlah seperti orang sukses. Jika Anda ingin sehat dan bugar, maka berpikirlah seperti seorang atlet. Cobalah untuk secara sadar bertanya kepada diri Anda, bagaimana versi terbaik dari diriku menghadapi tantangan? Pikirkan pula bagaimana ia berbicara kepada dirinya sendiri dan apa kebiasaan-kebiasaan yang ia jalankan setiap hari. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang karismatik dan penuh percaya diri, mulailah dari hal-hal kecil seperti berbicara dengan lebih mantap, berlatih untuk menjadi pendengar yang baik, dan mempelajari cara berpikir serta bertindak dari pemimpin-pemimpin hebat. Jika tujuan Anda adalah menjadi pribadi yang sehat dan bugar, maka mulailah dengan memilih makanan yang lebih bernutrisi, biasakan tubuh untuk bergerak setiap hari, dan cintai tubuh Anda seolah-olah Anda telah menjalani hidup sehat selama bertahun-tahun. Anda tidak perlu menunggu sukses untuk bertindak seperti orang sukses. Anda bisa menjadi pribadi itu sekarang juga. Seringkali, banyak orang ingin mencapai keberhasilan, tetapi di dalam hati mereka menyimpan ketakutan, takut gagal, takut kehilangan orang-orang terdekat karena perubahan yang terjadi, atau takut keluar dari zona nyaman. Ketakutan-ketakutan ini seperti menarik gas dan rem mobil secara bersamaan. Anda ingin maju, tetapi ada bagian dalam diri Anda yang diam-diam menahan langkah. Untuk mengatasi ini, mulailah dengan menyadari dan menghadapi ketakutan Anda. Setiap kali rasa ragu muncul, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar atau hanya cerita lama yang terus aku percayai? Setelah itu, gantilah kontradiksi tersebut dengan afirmasi positif yang memperkuat keyakinan Anda. Jika Anda takut gagal, ubahlah keyakinan itu menjadi, setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Dan yang terpenting, bertindaklah dengan keyakinan meskipun Anda belum merasa 100% yakin. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak meski rasa takut itu ada. Justru, kepercayaan diri tumbuh ketika Anda memilih untuk bergerak di tengah keraguan. Masa depan yang Anda inginkan bukanlah sesuatu yang jauh dan tak tergapai. Ia sesungguhnya telah hidup di dalam diri Anda, menunggu untuk dibangkitkan. Setiap keputusan kecil yang Anda ambil hari ini sedang membentuk siapa diri Anda di masa depan. Maka, jangan menunggu sampai Anda merasa siap atau cukup baik. Mulailah hidup sebagai versi terbaik dari diri Anda sekarang juga. Sebab perubahan tidak pernah dimulai dari luar diri, ia selalu bermula dari dalam. Dan dari dalamlah, dunia Anda akan ikut berubah.
Bab 6, hambatan mental dan cara mengatasinya. Setiap orang yang ingin melangkah maju dalam hidup akan dihadapkan pada satu tantangan terbesar, dirinya sendiri. Bukan lingkungan, bukan keadaan, dan bukan pula orang lain, melainkan ketakutan, keraguan, dan keyakinan negatif yang bersembunyi di dalam pikirannya. Seringkali kita mengira bahwa yang menghalangi kesuksesan adalah hal-hal eksternal seperti kurangnya modal, minimnya kesempatan, atau nasib yang kurang berpihak. Padahal, hambatan yang paling kuat justru berasal dari dalam diri, dari pola pikir yang tidak memberdayakan. Maka dari itu, jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup, langkah pertama yang harus diambil adalah mengalahkan musuh di dalam kepala Anda. Bayangkan seseorang yang ingin sukses, tetapi pikirannya dipenuhi keyakinan seperti, saya tidak cukup pintar, saya tidak berbakat, atau saya selalu gagal dalam segala hal. Tanpa disadari, orang tersebut sedang menciptakan realitas yang sejalan dengan keyakinan negatif itu. Hukum pikiran sangat sederhana. Apa yang Anda yakini sebagai kebenaran, itulah yang akan Anda alami dalam hidup. Jika Anda percaya bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan, Anda akan melihat peluang bermunculan di mana-mana. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, Anda akan terus menemukan alasan dan bukti untuk membenarkan keyakinan tersebut. Keyakinan negatif bekerja seperti kacamata gelap. Ia menutupi semua potensi dan peluang yang sebenarnya tersedia di sekitar Anda. Namun, kabar baiknya adalah bahwa keyakinan dapat diubah. Ketakutan bisa dikalahkan. Pola pikir lama yang membatasi bisa dihancurkan dan digantikan dengan pola pikir baru yang lebih memberdayakan. Proses perubahan dimulai dengan menyadari dan menantang keyakinan lama. Setiap kali Anda merasa ragu atau takut, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah ini benar atau hanya cerita lama yang aku percayai? Misalnya, jika Anda merasa takut berbicara di depan umum karena berpikir, saya bukan pembicara yang baik, cobalah bertanya, benarkah demikian? Apa buktinya? Apakah saya pernah mencoba dengan sungguh-sungguh? Seringkali kita mendapati bahwa ketakutan kita tidak berakar pada kenyataan, melainkan hanya asumsi dan cerita lama yang kita ulang-ulang dalam pikiran. Setelah itu, gantilah keyakinan lama dengan keyakinan baru yang memberdayakan. Ucapkan dalam hati, saya bisa belajar dan berkembang daripada terus mengulang, saya tidak cukup berbakat. Gantikan pikiran seperti, saya selalu gagal, dengan setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Dan ingatlah bahwa keberanian bukanlah sesuatu yang harus dimiliki sejak lahir. Itu adalah kualitas yang bisa dilatih. Ulangi keyakinan baru ini setiap hari. Perhatikan bagaimana hidup Anda perlahan-lahan mulai mencerminkan isi pikiran baru tersebut. Kepercayaan diri bukanlah hadiah dari langit yang datang begitu saja. Ia adalah keterampilan yang bisa dilatih secara konsisten. Salah satu caranya adalah dengan melakukan visualisasi keberhasilan. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan diri Anda berhasil melakukan hal yang selama ini Anda takuti. Rasakan perasaan yang muncul ketika impian Anda menjadi kenyataan. Selain itu, mulailah bertindak seperti orang yang percaya diri. Meskipun Anda masih merasa ragu, berjalanlah dengan tegap, berbicaralah dengan jelas, dan lakukan tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan keyakinan. Jangan biarkan dialog internal negatif menguasai Anda. Ketika pikiran berkata, aku tidak bisa, ubahlah menjadi, aku bisa belajar. Tantang diri Anda melalui tindakan nyata setiap hari, karena rasa percaya diri tumbuh bukan dari berpikir, melainkan dari bertindak. Pikiran kita ibarat tanah subur. Apapun yang kita tanam di dalamnya akan tumbuh dan berkembang. Jika yang kita tanam adalah benih ketakutan, maka ketakutanlah yang tumbuh. Namun jika kita menanam keyakinan positif, maka keberanian dan kesuksesanlah yang akan muncul. Untuk menanam keyakinan baru, kita membutuhkan repetisi. Ulangi afirmasi positif tentang diri Anda setiap hari. Ucapkan kata-kata yang membangun dengan penuh keyakinan hingga masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Lakukan juga visualisasi berulang. Bayangkan kesuksesan Anda terjadi, lagi dan lagi. Semakin sering Anda melihatnya dalam pikiran, semakin nyata rasanya di dunia nyata. Selain itu, menuliskan jurnal keberhasilan setiap malam dapat menjadi latihan yang sangat kuat.
Tulis 3 hal yang Anda lakukan dengan baik hari ini. Ini adalah cara sederhana, namun efektif untuk memperkuat rasa percaya diri dan menanamkan pola pikir positif. Ketakutan dan keraguan bukanlah musuh besar yang tak terkalahkan. Mereka hanyalah bayangan, terlihat menakutkan karena kita terlalu sering memberi mereka perhatian. Padahal, kunci untuk mengubah hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Sadarilah keyakinan apa yang selama ini menghambat langkah Anda. Gantikan keyakinan tersebut dengan yang lebih kuat dan lebih sehat. Lalu, ambillah tindakan kecil setiap hari. Karena dari kebiasaan kecil itulah masa depan besar akan terbentuk. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Anda lebih mampu dari yang Anda bayangkan. Dan yang terpenting, Anda punya kendali penuh atas arah hidup Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mulai mengubah pikiran Anda dan menciptakan kehidupan yang Anda impikan? Bab 7. Rahasia intensi. Setiap orang memiliki impian. Ada yang mendambakan kekayaan, ada yang mengejar kesuksesan, dan ada pula yang merindukan hidup yang bebas dan bermakna. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa hanya segelintir dari mereka yang benar-benar berhasil mencapainya? Jawabannya ternyata cukup sederhana. Kebanyakan orang hanya sebatas menginginkan, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh memutuskan. Keinginan hanyalah angan-angan, sementara keputusan adalah perintah kepada realitas. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berkata, "Aku ingin sukses," dan mereka yang berkata, "Aku akan sukses, apapun yang terjadi." Yang pertama hanya berharap, sedangkan yang kedua memastikan. Yang pertama ragu, yang kedua bertindak. Yang pertama mempertanyakan bagaimana jika, sedangkan yang kedua menegaskan bagaimana caranya. Dan inilah rahasia besar yang sering terabaikan. Realitas tidak pernah merespons keinginan semata, melainkan selalu mengikuti keputusan yang jelas dan tak tergoyahkan. Mengapa begitu banyak orang gagal mewujudkan impian mereka? Bukan karena mereka kurang cerdas atau tidak memiliki potensi, melainkan karena intensi mereka lemah. Mereka berkata ingin sukses, namun di dalam hati mereka tersembunyi banyak keraguan. Kalimat seperti, "Aku ingin sukses, tapi aku takut gagal," atau "Aku ingin kaya, tapi aku tidak yakin aku bisa," menjadi gema dari niat yang terpecah. Bahkan ketika seseorang berkata, "Aku ingin bahagia, tapi aku masih terjebak di masa lalu," mereka tanpa sadar membatasi diri dengan keraguan yang belum terselesaikan. Ketika intensi tidak bulat, energi yang terpancar pun melemah. Realitas, pada akhirnya, hanya akan merespons sinyal yang jelas dan penuh keyakinan. Inilah sebabnya mengapa kunci utama manifestasi bukan sekadar berpikir positif, tetapi membulatkan tekad melalui sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Bayangkan 2 orang yang ingin membangun sebuah bisnis. Yang pertama hanya sebatas ingin. Ia mencoba, tetapi menyerah saat menemui hambatan. Ia lebih sering mencari alasan dibandingkan solusi. Sementara itu, yang kedua telah membuat keputusan. Ia memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan bagian dari proses. Ia tak berhenti bertanya bagaimana cara melangkah maju, tidak peduli seberapa terjal jalannya. Dan dari 2 orang ini, siapa yang lebih mungkin berhasil? Jawabannya sudah pasti jelas. Ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik keputusan sejati. Sebuah kekuatan yang membuat realitas tidak mampu menolak. Anda mungkin pernah bertemu seseorang yang begitu yakin dengan tujuannya, hingga tampak seolah-olah seluruh semesta bergerak untuk mendukungnya. Orang seperti ini tidak lagi berharap-harap cemas. Mereka mengirim sinyal kuat kepada kehidupan bahwa mereka sungguh siap untuk menerima apa yang mereka tuju. Mereka tidak sekadar berkata ingin sukses. Mereka berpikir, bertindak, dan hidup seakan kesuksesan itu sudah menjadi bagian dari diri mereka. Ketika seseorang benar-benar memutuskan sesuatu, energinya berubah. Ketika energi berubah, cara berpikir dan bertindak pun ikut berubah. Dan ketika tindakan berubah, realitas pun mulai bergerak dan menyesuaikan diri. Keputusan sejati bukan hanya serangkaian kata-kata yang terdengar indah. Ia adalah getaran batin yang begitu kuat, hingga segala sesuatu di sekitar mulai bertransformasi. Seseorang yang sungguh memutuskan untuk hidup sehat akan secara alami menemukan cara untuk makan lebih baik,
rutin berolahraga, dan menjauh dari kebiasaan buruk tanpa harus dipaksa. Begitu juga dengan mereka yang sungguh memutuskan untuk sukses. Mereka akan menarik peluang, mentor, dan inspirasi yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Ketika intensi Anda murni dan tidak lagi terpecah oleh keraguan, maka realitas tidak akan memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan Anda. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang-orang adalah bahwa mereka hanya mencoba. Mereka berkata, "Aku akan mencoba menjalani hidup yang lebih baik," atau "Aku akan mencoba menjadi lebih disiplin," bahkan, "Aku akan mencoba mengejar impianku." Perhatikan baik-baik kata "mencoba". Kata ini mengandung ketidakpastian. Ia membuka celah bagi keraguan dan kegagalan. Sebaliknya, mereka yang benar-benar melangkah menuju kesuksesan tidak lagi mencoba. Mereka memastikan. Mereka berkata dengan tegas, "Aku akan menjalani hidup yang lebih baik," atau "Aku akan menjadi lebih disiplin." Mereka menegaskan, "Aku akan mengejar impianku, apapun yang terjadi." Perubahan terbesar dalam hidup Anda akan terjadi bukan ketika Anda mulai mencoba, tetapi ketika Anda mulai memastikan. Meskipun terdengar seperti perbedaan kecil dalam bahasa, kenyataannya, perbedaan ini menciptakan dimensi realitas yang sepenuhnya berbeda. Sejarah telah mencatat banyak tokoh besar yang mampu mengubah dunia bukan karena keberuntungan, melainkan karena mereka telah membuat sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Thomas Edison tidak hanya ingin menciptakan bola lampu, ia memutuskan bahwa ia akan menemukannya, tak peduli berapa kali ia harus gagal. Elon Musk tidak sekadar bermimpi untuk menjelajahi luar angkasa, ia memutuskan bahwa ia akan melakukannya, meskipun seluruh dunia menganggapnya gila. Oprah Winfrey pun demikian. Ia tidak hanya berharap sukses, melainkan memutuskan untuk mengatasi segala rintangan dan menjadikan impiannya nyata. Tokoh-tokoh ini tidak hanya berharap, mereka tidak sekadar menginginkan, mereka memastikan. Dan ketika seseorang benar-benar membuat keputusan, dunia tidak bisa lagi mengabaikannya. Jadi, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan satu langkah penting. Jangan hanya ingin putuskan. Berhentilah berkata, "Aku ingin sukses," dan mulailah menyatakan, "Aku akan sukses." Hentikan kebiasaan berkata, "Aku ingin bahagia," dan gantilah dengan, "Aku akan bahagia apapun yang terjadi." Dan yang paling penting, tinggalkan kalimat, "Aku akan mencoba," lalu ucapkan dengan mantap, "Aku akan memastikan." Keinginan yang lemah tidak akan mampu mengubah realitas, namun keputusan yang kuat mampu menggerakkan dunia. Jadi hari ini, tanyakanlah pada diri sendiri, apa yang akan Anda putuskan? Bab 8. Menjadi magnet kesuksesan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya menarik keberuntungan ke dalam hidupnya tanpa usaha yang tampak berlebihan? Mereka bukan hanya bekerja keras, tetapi juga tampak menyatu dengan aliran kehidupan. Mereka menemukan peluang yang tepat, bertemu orang-orang yang mendukung, dan menyaksikan impian mereka menjadi nyata, seolah-olah semesta menyambut setiap langkah mereka. Rahasia mereka sebenarnya sederhana. Mereka memiliki visi yang kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan yang terpenting, mereka bertindak. Manifestasi bukan sekadar berpikir positif. Ia adalah perpaduan yang harmonis antara visi, keyakinan, dan tindakan yang terarah. Dunia luar seringkali mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika seseorang tidak yakin pada dirinya sendiri, dunia pun merespons dengan keraguan yang sama. Saat kita ragu, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut meragukan. Namun ketika seseorang benar-benar percaya pada tujuannya, dunia perlahan-lahan mulai membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Orang-orang dengan visi yang kuat memancarkan energi yang magnetis. Mereka menarik perhatian, kepercayaan, dan dukungan dari sekitarnya. Lihatlah para pemimpin besar, para inovator, dan pengusaha sukses. Mereka tidak hanya sekadar memiliki ide, tetapi juga menyimpan keyakinan yang mendalam terhadap visinya. Steve Jobs misalnya, tidak hanya membayangkan komputer revolusioner, ia sangat yakin bahwa idenya akan mengubah dunia, dan keyakinan itu pun menular kepada orang-orang di sekitarnya. Muhammad Ali tidak menunggu sampai menjadi juara untuk mengklaim kehebatannya. Ia menyatakan, "I am the greatest," jauh sebelum dunia mengakuinya. J.K. Rowling, meski berkali-kali ditolak penerbit, tetap bertindak dengan keyakinan dan ketekunan.
hingga akhirnya dunia membaca kisah yang ia yakini akan menggugah hati. Mereka tidak hanya berharap, mereka menghidupi visi mereka, bahkan sebelum dunia bisa melihatnya. Salah satu pertanyaan terbesar dalam praktik manifestasi adalah kapan harus bertindak dan kapan harus berserah. Manifestasi sejati adalah harmoni antara aksi dan kepercayaan. Terlalu banyak tindakan tanpa keyakinan hanya akan menghasilkan kerja keras yang melelahkan, sementara terlalu banyak kepercayaan tanpa tindakan akan menjadi fantasi kosong yang tak pernah menjadi nyata. Kuncinya adalah mengenali waktu untuk bergerak dan waktu untuk menyerahkan hasilnya kepada semesta. Bertindaklah saat Anda merasakan dorongan batin yang kuat. Percayalah saat segala sesuatu tampak diam. Ada waktu untuk mengejar peluang, dan ada waktu untuk membiarkan peluang datang menghampiri Anda. Sama seperti petani yang menanam benih, ia bekerja menanam dan merawatnya, namun juga bersabar dan percaya bahwa tanah akan melakukan tugasnya. Manifestasi pun bekerja dengan cara yang serupa. Dalam hidup, terdapat dua jenis energi utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah energi usaha, atau masculine energy, yang mendorong kita untuk bertindak, mengejar, dan membangun. Yang kedua adalah energi ketenangan, atau feminine energy, yang memungkinkan kita untuk menerima, melepaskan, dan percaya. Individu yang sukses tahu kapan harus menggunakan keduanya. Jika seseorang hanya bekerja keras tanpa keyakinan, ia bisa kelelahan dan kehilangan arah. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan keyakinan tanpa tindakan nyata, maka impiannya akan tetap menjadi angan-angan. Gunakan energi usaha saat Anda perlu mengambil langkah konkret. Gunakan energi ketenangan saat Anda telah melakukan yang terbaik dan waktunya untuk percaya pada proses. Bekerjalah dengan tekun, namun jangan memaksa. Yakinlah sepenuhnya, namun jangan menjadi pasif. Keseimbangan ini terlihat jelas dalam kehidupan nyata. Elon Musk misalnya bekerja tanpa lelah membangun Tesla dan SpaceX, tetapi ia juga memahami bahwa inovasi besar memerlukan waktu dan kesabaran. Para atlet profesional pun tak hanya berlatih keras. Mereka tahu pentingnya istirahat demi pemulihan yang optimal. Usaha dan ketenangan adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Keduanya dibutuhkan untuk menciptakan keajaiban. Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat manifestasi adalah dengan bertindak seolah-olah impian Anda sudah menjadi kenyataan. Ini bukan soal berpura-pura, melainkan soal menyelaraskan tindakan, pola pikir, dan perasaan Anda dengan versi diri yang sudah mencapai tujuan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya akan berpikir jika saya sudah mewujudkan impian saya? Bagaimana saya akan berbicara jika saya sudah sukses? Bagaimana saya akan bertindak jika saya sudah memiliki kehidupan yang saya inginkan? Lalu, jalani hidup Anda mulai sekarang seolah itu semua sudah terjadi. Jika Anda ingin menjadi orang kaya, berpikirlah dan bertindaklah seperti orang kaya, bukan dengan menghamburkan uang, melainkan dengan mengelola keuangan secara bijak dan memiliki pola pikir kelimpahan. Jika Anda ingin menjadi pemimpin sukses, bicaralah dan bertindaklah dengan percaya diri, bahkan sebelum ada yang melihat Anda sebagai pemimpin. Jika Anda ingin memiliki kesehatan optimal, mulailah memilih makanan yang menyehatkan dan berolahraga secara konsisten, seperti seseorang yang sudah memiliki tubuh yang bugar. Semakin Anda hidup selaras dengan identitas impian Anda, semakin cepat realitas akan menyesuaikan diri untuk mencerminkan identitas tersebut. Manifestasi bukan hanya tentang berpikir atau berharap, melainkan tentang bertindak dengan keyakinan yang penuh. Dunia merespons dengan hangat kepada mereka yang memiliki visi yang kuat dan penuh keyakinan. Keseimbangan antara usaha dan ketenangan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kesuksesan. Dan ketika seseorang mulai bertindak seolah-olah impiannya sudah menjadi kenyataan, semesta mulai menyusun peristiwa untuk mendukungnya. Mulailah sekarang. Miliki visi yang jelas. Percayai bahwa itu mungkin. Bertindaklah dengan penuh keyakinan. Karena saat Anda benar-benar selaras dengan tujuan Anda, dunia pun tak punya pilihan lain selain merespons Anda dengan cara yang luar biasa. Bab 9. Mengizinkan realitas mengikuti. Dalam upaya mengejar mimpi, banyak orang hanya mengandalkan apa yang disebut inner intention, dorongan dari dalam diri untuk menciptakan perubahan melalui tekad, kerja keras, dan strategi yang, jujur saja,
kadang terasa seperti mencoba mendorong gajah mendaki bukit. Namun, ada kekuatan lain yang lebih lembut, namun justru lebih dalam daya, outer intention. Jika inner intention adalah tangan yang mendorong realitas ke arah yang diinginkan, maka outer intention adalah medan magnet halus yang menarik realitas mendekat, nyaris tanpa suara. Ini adalah seni mengizinkan, bukan memaksa, mengundang, bukan mengejar seperti detektif mencari petunjuk yang hilang. Pernahkah Anda merasa bahwa saat Anda terlalu menginginkan sesuatu, dengan nada putus asa yang terdengar seperti, "Tolonglah semesta, sekarang juga," justru yang Anda inginkan malah makin menjauh? Tapi ketika Anda melepaskan, percaya, dan berjalan dengan tenang, segalanya terasa mengalir seperti orkestra yang tahu kapan harus memainkan nada berikutnya. Itulah outer intention sedang beraksi, tanpa ribut-ribut, tapi efektif. Alam semesta punya selera humor tersendiri. Semakin keras Anda memaksa sesuatu terjadi, semakin kuat pula resistensinya. Saat seseorang mati-matian ingin dicintai, seringkali yang didapat adalah tatapan kosong penuh kebingungan dari orang lain. Ketika seseorang memburu uang dengan semangat membara, namun penuh kecemasan, yang muncul adalah rasa kekurangan yang tak kunjung usai. Dan ketika seseorang dikejar bayangan kegagalan, sembari memohon kesuksesan, yang mereka temui hanyalah bayangan diri yang kelelahan. Mengapa demikian? Karena energi yang memaksa menciptakan ketegangan. Dan seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang, pada akhirnya ia akan memantul atau putus. Outer intention mengajarkan bahwa yang dibutuhkan bukanlah mengejar, melainkan menjadi. Bukan memaksa orang menyukai Anda, tapi menjadi pribadi yang begitu tenang dan percaya diri, hingga kehadiran Anda sendiri adalah undangan yang tak bisa diabaikan. Bukan panik mencari uang, tapi membangun nilai dalam diri, hingga uang tak tahan untuk tidak menghampiri. Bukan takut gagal, tapi berjalan dengan keyakinan bahwa semesta bukan penonton pasif, melainkan rekan satu tim yang setia. Begitu Anda berhenti berlari mengejar, dunia justru mulai berjalan mendekat. Ada kesalahpahaman umum, semakin kuat keinginan, semakin besar peluang terwujud. Namun, keinginan yang terlalu membara seringkali membawa dua sahabat tak diundang, keraguan dan ketegangan. Keraguan menyusup dalam bisikan yang mengatakan, "Tapi bagaimana jika ini tidak berhasil?" Sementara ketegangan muncul dalam bentuk kecemasan berlebih yang menekan dan melemahkan. Setiap kali Anda berkata, "Saya ingin ini," dengan nada kekhawatiran, sebenarnya ada pesan tersembunyi di baliknya. Saya belum punya ini, dan saya takut tidak akan memilikinya. Outer intention, sebaliknya, tidak bekerja dari rasa ingin yang terdesak, melainkan dari kepastian yang tenang. Mereka yang benar-benar percaya, tak lagi merasa perlu mengulang-ulang keinginan mereka. Mereka tahu bahwa yang mereka minta sedang datang. Seperti kue pesanan yang tinggal ditunggu, bukan disidik lewat jendela oven setiap 5 detik. Cara menerapkannya bukan dengan mantra ajaib, tetapi dengan perubahan sikap batin. Gantilah keinginan dengan kepastian. Alih-alih berkata, "Saya ingin sukses," ucapkan, "Saya sedang berjalan menuju kesuksesan dengan langkah yang pasti." Lepaskan tekanan, biarkan realitas mengatur logistiknya. Karena ketika kita melepaskan keinginan yang terlalu menggebu, kita masuk dalam aliran alami kehidupan, dan hidup pun mulai menari mengikuti irama kita. Salah satu jebakan terbesar dalam manifestasi adalah ketergantungan pada validasi eksternal. Banyak orang menunda keyakinannya karena merasa perlu bukti dari dunia sebelum percaya. Mereka menunggu dunia berkata, "Silakan, Anda boleh percaya sekarang." Padahal dunia hanyalah cermin. Dan cermin, sebagaimana kita tahu, hanya bisa memantulkan, bukan memulai. Para visioner sejati memahami satu hal penting. Kepastian harus datang lebih dulu. Seorang atlet juara tahu bahwa ia bisa menang bahkan sebelum keringat pertama menetes. Seorang pengusaha sukses yakin pada visinya bahkan sebelum omset pertama hadir. Dan seorang seniman mencintai karyanya bahkan sebelum ada yang menaruhnya di galeri. Anda tidak perlu surat izin dari dunia untuk percaya pada diri sendiri. Anda hanya perlu memutuskan bahwa Anda layak. Dunia, seperti asisten pribadi yang cekatan, akan menyesuaikan setelahnya. Dunia, dalam segala kerumitannya, beroperasi seperti Google yang sangat spiritual. Ia memberi hasil berdasarkan apa yang Anda search di dalam diri. Jika Anda percaya bahwa hidup penuh keterbatasan,
maka itulah hasil pencarian Anda. Namun jika Anda percaya bahwa peluang berlimpah di mana-mana, maka peluang itu akan mulai bermunculan di sudut-sudut yang tak terduga, di dalam percakapan santai, mimpi yang aneh tapi bermakna, bahkan dalam antrean kasir. Orang-orang yang hidup luar biasa tidak menunggu tanda-tanda dari langit untuk bertindak. Mereka memutuskan terlebih dahulu, dan langit pun memberi tanda sebagai tanggapan. Mereka tidak ragu, mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka melangkah duluan, dan dunia mengejar mereka dengan sopan, meski ngos-ngosan. Dan yang paling membebaskan, Anda tidak perlu tahu persis bagaimana semua ini akan terjadi. Cukup tahu bahwa itu akan terjadi. Biarkan semesta yang memegang peta dan GPS. Tugas Anda hanya menaiki kendaraan dan tidak memelototi ETA setiap 2 menit. Manifestasi sejati bukan tentang memaksa realitas tunduk, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan realitas versi lebih tinggi yang sudah menunggu untuk ditemui. Berhentilah mengejar, mulailah mengizinkan. Lepaskan keinginan yang menekan, dan gantilah dengan kepastian yang tenang. Jangan tunggu dunia memberi izin. Percaya lebih dulu, dan dunia akan memberikan konfirmasi dalam bentuk kejutan menyenangkan. Dunia mengikuti mereka yang percaya lebih dulu. Jadilah seseorang yang melangkah dengan keyakinan, bahkan ketika jalan masih diselimuti kabut. Karena ketika Anda tahu, tanpa ragu, maka semesta pun akan menatap Anda dan berkata, "Akhirnya kamu paham juga." Bab 10. Hidup dari masa depan. Masa depan bukanlah sesuatu yang datang kepada kita. Masa depan adalah sesuatu yang kita ciptakan dengan tindakan, keyakinan, dan energi kita hari ini. Dalam hidup, ada 2 pilihan jalan. Kita bisa bereaksi terhadap dunia seperti apa adanya sekarang, atau kita bisa memilih untuk bertindak berdasarkan visi yang ingin kita wujudkan. Perbedaan antara keduanya begitu mendasar, yang satu reaktif, yang lain proaktif. Yang satu hanya bertahan, yang lain mencipta. Yang satu mengulang pola lama, yang lain melangkah ke realitas baru yang lebih tinggi. Jika Anda menginginkan kehidupan yang berbeda, Anda tidak bisa terus berpikir, merasa, dan bertindak seperti versi lama dari diri Anda. Transformasi sejati tidak hanya menuntut perubahan dalam perilaku, tetapi juga perubahan mendalam dalam identitas. Ketika Anda benar-benar menyatu dengan versi diri yang telah mencapai impian Anda, hidup Anda akan mulai mencerminkan perubahan itu secara nyata. Inilah makna dari hidup dari masa depan. Banyak orang hidup terjebak dalam kenyataan saat ini. Mereka merespons keadaan tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya bisa memilih untuk bertindak berdasarkan visi masa depan mereka. Jika Anda terus bertindak dari keterbatasan yang ada sekarang, Anda hanya akan memperkuat batasan itu. Jika Anda menunggu dunia berubah sebelum Anda percaya, maka dunia akan tetap menunggu hingga Anda mengambil langkah pertama untuk berubah. Sebaliknya, mereka yang hidup dari masa depan mereka memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Mereka tidak menunggu kesuksesan datang untuk mulai merasa sukses. Mereka sudah berbicara, berpikir, dan bertindak seperti orang sukses. Mereka tidak menunggu rasa percaya diri datang untuk bertindak dengan berani, melainkan sudah menjalani hidup dengan keyakinan penuh. Mereka tidak menunggu dunia memberikan bukti sebelum mereka mempercayainya. Mereka mempercayainya terlebih dahulu, dan dunia pun mengikuti arah kepercayaan itu. Cobalah bayangkan, jika Anda sudah hidup dalam versi terbaik dari hidup Anda, bagaimana Anda akan berpikir? Bagaimana Anda akan berbicara? Apa yang akan Anda lakukan setiap hari? Dan kini pertanyaannya, mengapa tidak memulainya sekarang? Salah satu penyebab utama kegagalan dalam mewujudkan impian adalah karena kita masih terikat pada identitas lama. Anda tidak bisa menjadi miliarder jika masih memiliki pola pikir yang takut kehilangan uang. Anda tidak bisa menjadi pemimpin jika Anda masih melihat diri sendiri sebagai pengikut yang ragu-ragu. Anda tidak bisa menarik cinta sejati jika Anda masih merasa tidak layak untuk dicintai. Banyak orang mendambakan kehidupan yang lebih besar, tetapi enggan untuk melepaskan versi lama diri mereka. Mereka ingin kesuksesan, tetapi enggan meninggalkan kebiasaan takut mengambil risiko. Mereka ingin hidup bahagia, namun masih mempertahankan pola pikir sebagai korban. Sebagaimana dikatakan, untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus menjadi seseorang yang belum pernah Anda jadi sebelumnya. Identitas lama memang terasa nyaman karena sudah familiar. Namun, jika Anda ingin mengalami realitas baru,
Anda perlu melangkah masuk ke dalamnya dengan berani, tanpa membawa beban masa lalu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa identitas lama Anda dibentuk oleh kebiasaan dan keyakinan yang tidak lagi relevan untuk pertumbuhan Anda. Lalu, buatlah keputusan sadar untuk mulai bertindak sebagai versi terbaik dari diri Anda. Setiap hari, tanyakan kepada diri sendiri, apakah tindakan ini berasal dari diri lama saya atau dari versi diri yang saya inginkan? Transformasi bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Transformasi adalah keputusan sadar yang Anda pilih. Ketika Anda mulai hidup dari masa depan Anda, tantangan terbesar bukanlah memulai, tetapi mempertahankan konsistensi. Dunia lama Anda mungkin masih mencoba menarik Anda kembali ke dalam pola-pola lama yang nyaman, namun membatasi. Untuk menjaga vibrasi tetap tinggi, penting sekali untuk membangun lingkungan yang mendukung transformasi Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki energi tinggi, berpikiran besar, dan percaya pada pertumbuhan Anda. Lingkungan yang tidak selaras bisa dengan mudah meruntuhkan perubahan yang telah Anda bangun. Selain itu, hindarilah kebiasaan yang menurunkan energi Anda. Pikiran negatif, berita yang menebarkan ketakutan, atau percakapan penuh keluhan bisa menjadi racun yang menghambat perjalanan Anda menuju versi diri yang baru. Buatlah ritual harian yang memperkuat identitas baru Anda. Mulailah hari dengan visualisasi tentang diri Anda yang sudah sukses. Gunakan afirmasi yang memperkuat keyakinan dan energi Anda. Bertindaklah seolah-olah realitas impian Anda sudah menjadi kenyataan. Momentum adalah kunci. Semakin lama Anda hidup dalam energi dan vibrasi baru ini, semakin kuat dan nyata realitas baru Anda terbentuk. Terlalu banyak orang menjalani hidup dengan perasaan sebagai korban keadaan. Mereka menyalahkan ekonomi, waktu, bahkan orang lain atas kebahagiaan dan keberhasilan yang tidak kunjung datang. Namun, mereka yang telah memilih untuk hidup dari masa depan mereka memahami satu kebenaran mendasar. Anda bukan korban keadaan. Anda adalah pencipta realitas Anda. Orang-orang ini tidak menunggu kondisi sempurna untuk bertindak. Mereka menciptakan kondisi itu sendiri. Mereka tidak membiarkan lingkungan menentukan hidup mereka, tetapi memilih lingkungan yang menunjang pertumbuhan. Mereka tidak menunggu dunia berubah untuk percaya. Mereka percaya terlebih dahulu, dan dunia pun menyesuaikan. Ketika Anda memilih untuk menjadi pencipta, bukan korban, Anda tidak lagi merasa tidak berdaya. Anda menyadari bahwa hidup Anda adalah hasil dari pilihan, keyakinan, dan tindakan Anda sendiri. Anda tidak perlu menunggu untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda bisa memilih untuk bertindak, berpikir, dan merasakan seperti versi diri Anda yang sudah mencapai impian dimulai dari hari ini. Semakin Anda menyatu dengan realitas baru itu, semakin cepat dunia akan mencerminkan perubahan tersebut kepada Anda. Masa depan bukanlah sesuatu yang jauh di depan sana. Masa depan adalah energi yang Anda bawa dalam setiap detik kehidupan Anda. Maka, jadilah versi terbaik diri Anda sekarang. Hidupkan realitas impian Anda mulai hari ini. Dan lihatlah bagaimana dunia pun ikut berubah mengikuti pilihan itu. Kesimpulan. Pada akhirnya, rahasia membuat imajinasi menjadi kenyataan bukanlah sekadar trik pikiran atau permainan afirmasi semata. Ini adalah perjalanan mendalam menuju diri yang lebih autentik, versi terbaik yang sudah ada dalam kemungkinan tertinggi hidup kita. Setiap gagasan, setiap visi, setiap impian yang berani kita pegang teguh, bukanlah kebetulan. Mereka adalah panggilan dari masa depan, sebuah undangan bagi kita untuk melangkah ke dalam peran yang lebih besar. Ketika kita benar-benar memahami bahwa realitas bukan sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan dari dalam, dunia mulai berubah. Kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau keraguan, melainkan menari selaras dengan arus kehidupan yang mengalir menuju impian kita. Imajinasi bukan sekadar pelarian dari kenyataan. Ia adalah cetak biru dari dunia yang akan kita bangun. Maka sekarang adalah waktunya. Waktunya berhenti meragukan dan mulai mempercayai. Waktunya bertindak dari masa depan, bukan dari batasan saat ini. Waktunya hidup sebagai pencipta, bukan sebagai korban keadaan. Sebab, ketika kita memilih untuk sepenuhnya melebur dengan realitas baru yang telah kita bayangkan, hidup pun tak punya pilihan lain selain menyelaraskan diri dengan visi kita.